mohon maaf, pendakwah yang ada di negeri ini mengatakan ya sudah, kalau misalkan kondisinya seperti itu hijrah saja, hijrah saja dari Palestina. Ustadz bagaimana menanggapi fatwa hijrah ini? Ya, ini menarik ketika soal itu ditanyakan kepada mereka, kepada penduduk Gaza, begitu juga Palestina, kenapa Anda tidak pindah saja dari situ, melihat kehidupan Anda yang begitu gitu ya, terkungkung, semuanya terbatas, segala macam itu. Apa jawab mereka? Jawab mereka, kami akan tetap di sini. Kami akan menjaga wilayah ini. Ini wilayah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kami pergi, lalu siapa yang menjaga wilayah ini? Masya Allah. Biarkan kami ada di sini dan kami akan mati syahid di sini. Coba. Ya, jauh dari omongan para pendakwa tadi itu yang hanya mikirin keselamatan saja. Padahal hidup ini yang paling mulia itu adalah mati syahid. Asroful mautu syuhada. Ya kan? Dia sudah ada di depan medan jihad. Kenapa dia pergi? Lawang yang orang yang ingin berjihad saja itu mencari arena jihad, kok dia sudah ada di situ dia pergi. Itu satu. Yang kedua, apalagi dia di wilayah yang Allah sendiri mengatakan alladzi barakna haulahu. Itu. Masya Allah. Yaitu wilayah yang diberkahi sekitarnya itu. Nah, sekitarnya diberkahi itu ya wilayah Palestina itu. Lalu kenapa kita harus pergi? Saya harus pergi gitu. Kenapa juga Anda menyarankan kami pergi? Kalau pergi kan berarti semakin leluasa mereka menguasai tanah Palestina gitu. Artinya bukan malah selesai, tapi malah makin menjadi penguasaan itu. Jadi ini saran yang tidak didasarkan kepada ilmu dan juga tidak didasarkan kepada akidah. Masya Allah. Baik Ustaz. Ada satu lagi Ustaz yang menarik dari berbagai perbincangan di netizen itu. Salah satunya adalah tentang ISIS. Tentang ISIS. Kemana ini ISIS? Yang tahu, yang menggadang-gadang khilafah, yang menggadang-gadang umat Islam harus punya satu negara. Tetapi ketika saudaranya Palestina seperti sekarang ini malah tenggelam gitu. Ini bagaimana Ustaz? Iya. Itu selainnya ditanyakan kepada mereka itu. Iya. Nah, tapi ada satu analisis menarik. Saya pernah baca di The Guardian itu ada satu artikel yang isinya itu analisis tentang ini. Jadi dia membuat semacam untuk satu kurun waktu itu dia membuat perbandingan. Jadi di sana itu kan perang segitiga antara ISIS, kemudian kaum mujahidin di Syria, lalu Bashar Assad yang didukung oleh Iran, Cina gitu kan. Tiga itu. Yang menarik kata artikel itu adalah bahwa kalau betul ISIS itu khilafah, berjuang untuk Islam segala macam, serangan paling banyak tertuju kepada siapa? Kepada Bashar Assad, kan gitu. Ya toh? Itu. Kemudian begitu juga sebaliknya, mestinya Bashar Assad juga paling banyak kepada ISIS gitu, karena ini yang akan mengancam kekuatan besar ini khilafah gitu. Nah, tapi yang terjadi tidaklah demikian. Yang terjadi ternyata serangan ISIS kepada Bashar Assad dibanding serangan ISIS kepada kaum mujahidin, Ahrarus Syam, kemudian macam-macam itu lebih banyak kepada kaum mujahidin, gitu, ketimbang kepada Bashar Assad. Itu berbanding 94 lawan 6%. Gitu. Jadi 6% lebih banyak ke sini daripada ke Bashar Assad. Begitu juga dengan Bashar Assad, lebih banyak ke kelompok mujahidin ketimbang kepada ISIS. 87 lawan 13 itu. Jadi 87% kepada kelompok ini. Gitu. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa menilai gitu, persis seperti dibilang oleh Hillary Clinton gitu. We funded, gitu yang kita bina Iya. Gitu. Jadi ini memang fabricated. Jadi ini adalah, nah kemudian di artikel yang lain disebutkan bahwa pembentukan ISIS oleh Amerika itu dimulai sejak tahun 2004,
ketika di penjara Abu Ghraib itu ada 24.000 tawanan, kemudian dipilah gitu. Ada 4.000 itu yang dianggap sebagai pentolan-pentolannya, kemudian sisanya itu sebagai pengikut. Nah, yang 4.000 ini yang digarap. Kemudian 2008 berdirilah ISIS itu. Gitu. Jadi ini memang fabricated. Jadi jelas sekali. Baik, Ustaz. Dari sana kita bisa mengerti kenapa kok dia tidak pernah menyentuh Israel. Iya, betul. Mungkin keingetan juga enggak kali ya. Loh iya gitu, karena memang enggak ada order dari tuannya. Enggak ada order dari tuannya, sama tuannya kok. Iya. Baik, Ustaz. Nah, berikutnya kita kembali kepada diri kita, kepada kaum muslimin yang ada di luar Palestina. Apa yang bisa dilakukan oleh umat di luar Palestina, Ustaz? Iya. Yang pertama tentu kita harus meletakkan sebagian dari rasa bahagia kita itu, menyisihkan sebagian dari rasa bahagia kita itu untuk menempatkan rasa kesedihan kita, duka kita, keprihatinan kita itu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini hari bahagia Idul Fitri ini, sebagaimana Nabi mengatakan lisoimi farhatani gitu. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, bahagia dia dengan bukanya. Buka yang pertama, buka setiap harinya. Buka yang kedua ya ketika Idul Fitri itu, hari raya berbuka, dan kita merasakan kebahagiaan itu. Tapi saya kira Idul Fitri tahun ini Idul Fitri yang seperti tadi saya bilang, yang bahagia tapi sekaligus penuh duka gitu, menyaksikan saudara kita di sana diperlakukan begitu rupa gitu. Jadi pertama itu menyisihkan itu rasa bahagia, di sisi ada rasa duka. Nah kemudian itu semua akan melahirkan solidaritas. Karena umat Islam itu kal jasadil wahid, satu tubuh di mana sana sakit kita juga merasakan sakit. Betul. Nah karena itu yang pertama tentu yang paling sedikit tentang doa. Jangan lupakan doa-doa kita itu untuk diantaranya untuk saudara kita di Palestina, yaitu Allah mansur man nasruddin, Allah mansur ikhwanana fi kulli makan, Allah mansur ikhwanana fi Filistin. Kemudian juga kita mendoakan untuk angkitil Masjidil Aqsa, ya, membebaskan Masjidil Aqsa minal Yahud wan Nasara wa malayhim gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga syukur-syukur kalau kita ada sebagian rezeki itu untuk bisa membantu untuk obat-obat, untuk makanan, untuk macam-macam, itu sangat diperlukan itu. Saya kira itu yang juga sudah dilakukan oleh banyak saudara kita di negeri ini gitu. Nah hanya satu hal lagi yang tidak boleh kita lupa, bahwa itu semua yang kita lakukan adalah untuk yang diserang gitu. Terus apa yang harus kita lakukan untuk yang menyerang? Ya betul. Ini kan harus kita ada solusinya. Ada solusinya. Jangan sampai kita ngobati, ibarat kata begitu kan. Lalu setelah sembuh pukuli lagi gitu. Lalu kita obati lagi. Nggak pernah kita ngurusi yang mukuli itu. Yang mukulnya kan. Ya. Yang mukul kan harus kita kerjain juga gitu. Lalu bagaimana caranya? Nah ini tidak mudah, mudah. Saya kira Hamas sudah melakukan itu, kemudian Brigade Qassam sudah melakukan itu. Itulah jihad, jihad difai. Jihad difai aja adalah jihad ketika kita diserang lalu kita melawan, karena kita tidak boleh menyerang begitu saja. Dan kalau kita meninggal karena mempertahankan kehormatan kita, mempertahankan harta kita, agama kita, negeri kita, itu semua mati syahid. Man qutila duna ahlihi fa huwa syahid, man qutila duna malihi fa huwa syahid, man qutila duna dinihi fa huwa syahid, kata Rasulullah SAW begitu. Dan itu pasti tidak cukup itu, karena itu semestinya. Nah ini yang kita harapkan, bahwa negeri-negeri Muslim bekerja sama untuk mengerahkan tentaranya untuk melindungi wilayah Palestina, jika perlu kemudian menghancurkan Israel. Itu mestinya solusinya. Ketika saya sampaikan di yang diskusi di TV tadi itu, apakah harus begitu? Saya cuma bilang begini, loh mereka nyerang kok, mereka menggunakan senjata. Lalu apa respon kita ketika kita diserang pakai senjata? Ya pakai senjata juga gitu. Kok susah amat sih mengatakan begitu? Saya bilang begitu. Aneh itu. Kita ini udah diserang begitu rupa, tapi begitu disarankan untuk menggunakan cara yang sama yang dilakukan oleh penyerang, kok kita itu kayak terbungong-bungong gitu, seperti seolah-olah itu solusi yang aneh. Solusinya kok diplomatik itu. Saya bilang ya Allah,
Israel itu hanya kenal satu bahasa kekerasan, hanya itu. Bahasa diplomatik apa, kurang tinggi apa PBB itu. PBB itu, Dewan Keamanan sudah mengeluarkan lebih dari 30 resolusi untuk Israel. Dan sebanyak itu pula itu kalau anak mudanya itu, bahasa anak mudanya dicuekin. Dan tidak ada yang bisa mengambil tindakan apa-apa untuk sikap Israel itu. Gitu. Lalu macam diplomasi apa? Resolusi itu sudah peringkat diplomasi paling tinggi itu. Dewan Keamanan lagi sudah paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada itu. Gitu.